warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menyimak pelajaran di hari Senin ini, jangan lupa kalian sudah mandi ya. Kemudian sudah sarapan dan juga sudah sholat duha tentunya. Di hari ini Bunda akan menjelaskan tentang pelajaran matematika dan juga tematik. Harapannya untuk penjelasan di hari pertama ini kalian menyimak baik-baik sampai tuntas penjelasan dari Bunda. Kemudian setelah itu mengerjakan tugas-tugasnya, dan yang terakhir adalah tentunya harus mengumpulkan tugas di classroom ya. Kalau anak-anak belum jelas bisa langsung japri Bunda ya, japri lewat WA tentunya. Dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Di sini Bunda akan menjelaskan tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat. Ini Bunda singkat BB ya, biar nanti lebih singkat ini ya. Bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat negatif ya. Jadi terdiri atas bilangan bulat negatif, kemudian terdiri atas 0, terdiri atas bilangan bulat positif ya. Nah, kalau digambarkan itu pada garis bilangan bentuknya seperti ini. Di sini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Nah, di sini ini adalah bilangan bulat positif. Jadi yang letaknya itu semakin ke kanan, itu nilainya positif. Kalau yang di sini adalah bilangan bulat negatif. Yang letaknya semakin ke kiri berarti nilainya adalah ya bilangan bulat negatif ya. Nah, dari sini paham ya? Jadi kalau dalam penjelasan dari garis bilangan ini, bilangan bulat negatif itu terletak di kirinya 0. Di sini ya. Terletak di kirinya 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan bulat positif itu terletak di kanannya 0. Nah, ini ya, pasti kalian sudah paham ya anak-anak ya. Kemudian setiap bilangan bulat itu memiliki lawan bilangan. Jadi setiap bilangan bulat itu memiliki lawan bilangan. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif dan sebaliknya. Contoh, disuruh mencari lawan. Lawan dari negatif 9 itu adalah berapa? 9 ya. Kemudian lawan dari negatif 20 itu adalah 20, positif 20. Lawan dari negatif 7 adalah positif 7. Ini ya. Jadi penulisan positif itu ini sebenarnya bisa ditulis seperti ini juga boleh ya. Nah, biasanya untuk yang angka-angka negatif itu contohnya adalah ada yang seperti ini contohnya. Es krim disimpan pada suhu negatif 18 derajat Celcius. Jadi di bawah 0 ya. Kalau cara bacanya atau disuruh nulis, bagaimana Bunda penulisannya? Kita tulis negatif 18. Ya, jadi nama bilangan, yang ini lambang bilangan. Dari sini dasar-dasarnya pasti anak-anak sudah paham ya mengenai dengan bilangan bulat, karena sebelum di kelas 6 kalian juga sudah bertemu di kelas 4. Kalau misalnya kita disuruh untuk membandingkan, contoh di nomor 1 itu misalnya negatif 5 sama negatif 2. Kalimat matematikanya kalau kita dulu itu adalah besar yang mana, negatif 5 atau 2? Besar yang mana? Misalnya kalau tanpa pembuktian ya langsung ya, besaran negatif 2. Jadi meskipun nilainya angkanya bilangannya sedikit, kalau lawannya itu negatif pasti ya besaran positif ya. Coba sekarang kita pakai garis bilangan pembuktiannya. Di sini 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, kemudian negatif 5. Nah, letaknya positif 2 kan di sini. Sedangkan negatif 5 di sini. Nah, kalau semakin kanan, diulangi Bunda lagi ya, semakin kanan berarti nilainya adalah semakin besar atau lebih besar.
Sedangkan kalau semakin ke kiri bilangannya berarti nilainya adalah ya semakin kecil. Semakin kecil anak-anak ya. Contoh nih di nomor 2 ya. Saya kasih contoh lagi. Nomor 2. Contoh ya. Negatif 45 dan negatif 15. Ayo, kira-kira manakah yang lebih besar? Apakah 45 atau 15? Jawabannya adalah negatif 15. Karena semakin ke kiri itu nilainya adalah semakin kecil. Ya. Di sini sudah paham ya anak-anak ya mengenai untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan. Contoh kalau mengurutkan, saya kasih contoh yang mengurutkan. Contoh mengurutkan bilangan bulat. Di sini Bunda punya bilangan negatif 9, 7, 8, kemudian negatif 5, negatif 1, negatif 6, 10, dan 2. Perintahnya adalah urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kalau terkecil ya kita lihat bilangan negatifnya dulu, yang letaknya semakin kiri, paling kiri, yaitu negatif 9, negatif 5, negatif 1 ya, negatifnya sudah semua. Kemudian 2. Oh maaf, di sini ada negatif 6 ya. Maaf. Jadi setelah negatif 9 ya, di sini ada negatif 6, negatif 5, negatif 1, setelah itu 2, 7, 8, 9, dan 10 ya. Jadi kalau ada perintah atau instruksi dari yang terkecil, berarti kita mencari bilangan negatif yang nilainya itu semakin ke kiri letaknya. Ya. Ini anak-anak ya. Dari sini semoga kalian sudah paham tentang lambang dan nama bilangan, pasti kalian sudah bisa juga ya. Kalau lambang misalnya ada contoh yang seperti ini. Negatif 10 misalnya ya. Bagaimanakah lambang bilangnya? Lambangnya ya kita tulis angkanya negatif 10. Kemudian negatif 8. Ya kita tulis negatif 8 ya. Intinya kalau lambangnya itu adalah ditulis angka. Kalau nama bilangannya berarti kita tulis hurufnya ya. Kemudian ada kata-kata yang biasa digunakan untuk menyatakan bilangan bulat negatif. Nah, kata-kata yang digunakan ya. Kata yang digunakan bilangan bulat negatif. Contoh nomor 1, mundur. Ya, kalau misalnya ada kalimat seperti ini, kataknya mundur ya, 8 langkah misalnya, berarti ditulis negatif 8 ya, kayak mundur 8 langkah. Kita menulisnya ya negatif 8 kalau dalam penulisan matematika. Yang kedua, Pak Rudi mengalami kerugian ya, rugi sebesar 100.000. Nah, ruginya 100.000. Penulisannya berarti negatif 100.000. Yang ketiga misalnya adalah turun berapa tangga misalnya. Turun. Jadi turun ini sama, ini adalah kalimat matematika negatif. Kemudian di bawah ini juga sama, adalah penulisan kalimat matematikanya negatif. Ini anak-anak ya. Jadi ada mundur, rugi, turun, di bawah, kemudian rugi tadi sudah ya. Nah ini. Jadi contoh kalau misalnya dalam sebuah kalimat ini Bunda mempunyai contoh lagi.
ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Penulisannya bagaimana? Ketinggian ya, nanti ya tinggal ditulis positif 300. Kalau di bawah permukaan laut ya, kalau ini diganti misalnya ya, misalnya ini diganti di bawah. Nah, kalau di bawah permukaan laut berarti ya negatif 300. Ini anak-anak ya. Jadi di sini paham untuk kata dalam bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ada lagi temperatur 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Di bawah 0 derajat. Ayo, gimana penulisannya? Ayo Mas Azam, Mbak Salisa, ayo Mas Raffi. Di bawah 0 derajat ya negatif 5. Ya. Contoh yang ketiga. Kedalaman 150 meter di bawah permukaan laut dapat ditulis. Ayo gimana Mas Nathan? Di bawah, diingat-ingat ya, kalau di bawah berarti ya negatif 150 meter. Dan lagi, coba Mas Rehan dijawab ya. Berkurang sebanyak 20 dapat ditulis apa Mas Rehan jawabannya? Berkurang negatif 20. Di sini bisa dipahami anak-anak untuk pelajaran mengenai lambang dan nama bilangan bulat ya, membandingkan juga. Semoga untuk penjelasan hari ini mengenai dengan mengurutkan, membandingkan lama dan lambang bilangan bisa dimengerti ya. Nah, sekarang saya kasih contoh terlebih dahulu sebelum nanti anak-anak saya beri tugas ya. Nah, di sini contohnya adalah contoh nomor 1. Saya punya bilangan negatif 9, negatif 7, P, negatif 3, negatif 1, Q, 3, dan 5. Tentukan nilai P dan Q-nya berapa. P-nya itu berapa, Q-nya itu berapa. Jadi di sini P-nya berapa? Kalau kalian dilihat ya, lompat-lompatnya negatif 9 menuju negatif 7 ya. Jadi ini tuh kan bilangan yang ditambah 2. Ya, ditambah 2, negatif 7 tambah 2, jadi P-nya adalah negatif 5. Ini ditambah 2 jadi negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 ketemu 1. Ya, jadi ini adalah bilangan loncat. Ingat-ingat, bilangan loncat. Untuk mencari P itu sama dengan negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Sedangkan Q negatif 1 ditambah 2 ketemu 1. Ya. Di sini ada yang belum paham? Semoga semuanya paham ya. Karena ini adalah pelajaran yang mengulang ketika kalian berada di kelas 4. Sangat mudah untuk yang bilangan bulat ini ya. Saya masih punya contoh lagi. Bunda masih punya contoh lagi sebelum nanti saya memberikan tugas ke. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Saya bacakan lagi. Jika hari Sabtu letaknya pada garis bilangan di titik 0, di sini Sabtu, di sini 0. Ini 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Di sini Sabtu. Nah, hari Selasa sebelumnya terletak pada titik. Nah, setelah Sabtu itu apa? Minggu. Berarti di sini apa? Jumat, Kamis, Rabu, Selasa.
ya. Jadi anak-anak, hari Selasa itu terletak pada titik negatif 4 ya. Nah, ini jawabannya. Terletak di titik negatif 4 ya. Di sini semoga kalian paham dengan penjelasan Bunda. Bunda akan memberikan tugas ya. Tugas yang harus kamu kerjakan adalah latihan 3 halaman 5 ya. Poin A dan B. Kemudian latihan halaman 6 poin C dan D. Yes, dikerjakan di buku catatan mat. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif ya. Tentunya harus diingat ya yang sudah dijelaskan oleh Bunda tadi mengenai dengan materi. Kalau bilangan bulat negatif itu berarti letaknya adalah sebelah kiri. Kalau bilangan bulat positif letaknya adalah sebelah kanan. Jadi kalau bilangan letaknya itu semakin ke kiri berarti nilainya adalah semakin kecil. Kalau letak bilangannya semakin ke kanan adalah nilainya semakin besar atau banyak. Kalau anak-anak ada yang belum paham, bisa langsung tanya ke Bunda Febri lewat WA. Bunda minta maaf apabila dalam penjelasannya masih kurang ya, dan selamat mengerjakan tugas dari Bunda. Selamat pagi, tetap semangat belajar tentunya ya, dan juga jangan lupa keluar pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.